Syafatwa dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Itu PAI dari kelas 1B. Saya di sini akan memenuhi tugas psikologi umum yang berjudul tentang teori belajar. Apa sih pengertian dari belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses koneksi antara stimulus respon yang berujung kepada perubahan tingkah laku. Jadi, kesimpulannya belajar adalah suatu perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, penambahan ilmu pengetahuan, dan juga pembelajaran dari berbagai sikap. Belajar juga dapat merupakan sebuah penambahan hal baru, pengurangan kebiasaan yang salah satu, dan juga modifikasi. Bagaimana hubungan belajar kematangan dan perkembangan? Belajar adalah perubahan yang terjadi melalui latihan atau usaha belajar dengan seseorang. Jadi memiliki berbagai kemampuan, penambahan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kematangan membentuk sifat dan kekuatan dalam diri untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disebut readiness, yang merupakan tingkah laku, contohnya genetik, kayak misalkan orang tuanya pintar dan anak itu pasti bakalan pintar juga. Perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan juga arti pentingnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Yang pertama tuh faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari peserta didik. Faktor internal meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologi. Fisiologi adalah faktor kesehatan yang meliputi kondisi jasmani secara umum. Yang dimaksud jasmani adalah sehat dalam kondisi di mana seseorang terhindar atau terbebas dari segala macam penyakit dan cacat fisik. Yang kedua itu aspek psikologi. Aspek psikologi terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu kecerdasan atau inteligensi. Kecerdasan memegang peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya seseorang. Orang cerdas pada umumnya lebih mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas. Berbagai penelitian menunjukkan hubungan yang erat antara tingkat kecerdasan dan hasil belajar. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang. Kegiatan belajar mengajar sesuatu baru dapat berhasil jika taraf pertumbuhan pribadi telah memungkinkan. Potensi-potensi jasmani dan rohaninya telah matang. Lalu itu bakat. Bakat siswa adalah kemampuan potensial yang dimiliki siswa untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Yang kedua tuh faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua tuh faktor lingkungan dan kesempatan. Faktor keluarga. Cara orang tua mendidik. Cara orang tua dalam mendidik anak besar pengaruhnya terhadap cara belajar anak, karena keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Itu suasana rumah. Agar anak dapat belajar dengan baik, perlu diciptakan suasana rumah yang nyaman dan tenteram. Karena hal tersebut, anak dapat belajar dengan baik. Keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak, karena anak yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perlindungan, kesehatan, juga fasilitas belajar. Faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah yang dapat mempengaruhi belajar dapat mencakup dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, metode yang diterapkan, kurikulum, relasi guru dengan siswa, dan sebagainya. Faktor yang berasal dari masyarakat. Faktor masyarakat sangat kuat terhadap pendidikan anak. Anak pengaruh masyarakat bahkan sangat sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi. Teori classical conditioning. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan hasilnya. Stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Contohnya, bunyi bel di sekolah
sebagai penanda waktu sekolah, pergantian jam belajar, penanda waktu istirahat, dan sebagai penanda waktu pulang. Yang kelima itu teori operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward hadiah dan punishment atau hukuman. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Operant conditioning bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri, anak maupun orang lain. Berikut ini contohnya. Memuji murid yang tenang di kelas di depan anak-anak lainnya, sehingga yang lain ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Cara ini biasanya efektif dipraktikkan di kelas pendidikan anak usia dini atau PAUD. Saat ada murid yang aktif di kelas dan guru mengatakan bahwa murid tersebut tidak perlu mengerjakan PR karena ia sudah berpartisipasi aktif, maka murid akan belajar konsekuensi positif dari murid yang aktif di dalam kelas. Ya, mungkin cukup sekian dari materi teori belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.